Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS nanti bisa dibuka file ini ya, client 1304 data dan hasil. Ini tadi dibuka. Nah, di sini ada data. Jadi data ini nanti kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Jadi susunan data ini sesuai dengan model penelitian ini ya. Yang kemudian dibentuk modelnya seperti ini di dalam Smart PLS-nya. Oke, kita buat dulu data CSV ini, caranya seperti ini. Jadi kita copy ini ya, kode dari kuesioner ini dan data penelitiannya. Oke, seperti ini. Nah, nanti data CSV itu yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Kita copy, kita buat file baru, paste seperti ini ya, paste, kemudian file, save as, browse. Nah, untuk file name ini bebas, kita beri nama seperti ini ya, contoh. Kemudian save as type. Nah, ini yang penting ya, save as type kita klik, kita rubah formatnya ke ini, CSV UTF 8. Nah, ini kita klik lalu kita save. Nah, ini karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file yang ini saja. Seperti itu cara membuat file CSV-nya. Bisa kita close. Nah, setelah file CSV terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi saya menggunakan Smart PLS versi 4. Kemudian ini ya, kita klik new project. Nah, beri nama di sini. Bebas ya untuk penamanya. Seperti ini. Kemudian nih, import data file kita klik ya. Nah, import data file kita klik. Nah, kita masukkan file CSV yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini CSV ini 3104 CSV Smart PLS. Nah, ini lalu kita klik open. Kita klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Dan ini merupakan analisis deskriptifnya ya, yang ini. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa back. Nah, kemudian ini create model. Nah, model tab kita klik, kita pilih PLSM, model name ini bebas. Kita tulisnya seperti ini adalah model 1. Save. Nah, kita pindahkan ini ya, indikator ini ke dalam lembar kerja. Caranya seperti ini. Jadi kita kelompokkan sesuai dengan variabelnya. IL1 sampai dengan IL5 kita blok seperti ini, lalu kita drag. MHP1 sampai 5. Kita masukkan dulu seluruhnya ya, lalu kita susunan beri nama. Oke, seperti ini. Lalu kita beri nama. Jadi untuk penamanya ini sesuai dengan model penelitiannya ya. Ya, setelah seperti ini, lalu jadi untuk penamanya tadi tinggal double klik saja ya, double klik lalu di paste seperti itu. Oke, setelah seperti ini, lalu kita susun sesuai dengan model penelitiannya. Nah, kita susun, kita tinggal geser saja seperti ini.
Nah, untuk merubah posisi indikator ini tinggal klik ini ya, menu indikator ini ada arah panah. Nah, kita klik seperti ini, maka indikatornya akan bergeser posisinya. Nah, setelah diberi nama dan susun seperti ini, kita hubungkan variabel penelitiannya menggunakan menu connect. Kita klik. Nah, lalu kita save. Nah, ini adalah model yang pertama, karena di sini kita ada dua model ya. Jadi model yang full menggunakan indikator, kemudian karena ini ada yang tidak valid, jadi kita eliminasi. Nah, ini adalah untuk yang model 2. Oke, ini adalah model yang pertama. Tadi kita sudah save ya. Nah, kemudian kita lakukan pengujian ini dulu yang pertama, yaitu PLS algorithm untuk menghitung validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah validitas. Jadi di sini ada loading itu harus di atas 0,70 ya. Harus di atas 0,70. Nah, loading ini merupakan nilai dari validitas variabel konstruk. Kemudian AVE merupakan validitas dari variabel laten. Seperti itu. Nah, untuk AVE di sini sudah ada standarnya yaitu 0,5. Jadi ini seluruhnya harus lebih besar ya. Nah, caranya untuk mengujian PLS algorithm yaitu ini ya, klik calculate, lalu PLS algorithm, lalu start calculation. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah model yang pertama. Nah, untuk save model ini tinggal ini aja, klik kanan lalu export, klik export. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita bisa paste di sini contohnya ya. Nah, kita tinggal paste saja seperti ini. Nah, ini adalah untuk model yang pertama. Nah, yang biasa susun itu seperti ini. Oke. Nah, yang pertama kita lihat dari PLS algorithm ini adalah ini dulu, outer loadingnya terlebih dahulu. Jadi outer loading ini merupakan validitas dari variabel konstruk. Nah, ini ya, di sini masih ada yang merah, nanti kita eliminasi. Kemudian kita lihat ini construct reliability and validity. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi AVE ini merupakan validitas dari variabel laten. Nah, ini masih ada yang merah ya, AVE ini harus 0,5. Kemudian nilai keropak alfa dan komposit ini semuanya harus di atas 0,7. Nah, di sini masih ada yang merah AVE aja. Kemudian di outer loading ya, di outer loadingnya ini juga masih ada yang merah. Nah, ini kita eliminasi berdasarkan ini ya, berdasarkan nilai loading sampai nilai loadingnya ini seluruhnya hijau dan nilai dari ini ya. Nah, AVE nya ini juga hijau. Oke, untuk cara eliminasinya seperti ini. Nah, kita lihat nilai outer loadingnya. Nah, kita eliminasi terlebih dahulu dari nilai yang terkecil. Jadi nanti bisa ditulis ya urutannya. Jadi ini KK3, IL2 seperti itu ya. Nah, kita eliminasi dulu dari yang terkecil. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi untuk mempercepat proses analisisnya, jadi untuk eliminasi nanti saya percepat. Nah, ini contohnya adalah KK3 seperti ini ya. Nah, kita back, lalu kita eliminasi KK3. Nah, ini kita delete, kemudian kita rapikan kembali, lalu uji ulang. Kita lihat nilai terloadingnya. Nah, ini masih ada yang merah. Nah, ini terus ya, jadi dieliminasi satu persatu sampai seluruhnya hijau. Oke, ini saya percepat untuk proses. Nah, ini contoh yang sudah dieliminasi ya. Kita coba. Sorry. Nah, seperti ini kita lihat nilai loadingnya. Nah, ini ya,
Ini seluruhnya sudah hijau, kemudian constructability seluruhnya sudah hijau. Nah, ini sudah masuk ke tahap 2. Jadi ini kita bisa save ya hasil outputnya ini, output analisisnya ini. Jadi kita save yang pertama itu di dalam aplikasi Smart PLS itu sendiri. Nah, untuk meng-save hasil ini di Smart PLS, dan ini berlaku untuk pengujian yang lainnya ya. Jadi PLS algorithm, clean folding, bootstrapping caranya sama. Nah, kita tinggal klik save seperti ini. Nah, kita tulis di sini PLS algorithm karena ini model 2 ya. Nah, tulis seperti ini 2, kemudian create. Nah, untuk save di luar dari aplikasi Smart PLS seperti ini ya, seperti yang saya buat seperti ini. Jadi output Smart PLS itu adalah Excel ya bentuknya. Nah, untuk save di luar dari aplikasi Smart PLS, kita klik ini Excel, lalu export. Nah, kita tinggal save sesuai dengan ini ya, sesuai dengan folder yang kita buat. Kita tulis saja seperti ini, PLS algorithm 1, kemudian kita save. Nah, seperti itu untuk cara meng-save hasil output analisisnya di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, ini kita bisa back. Nah, kemudian untuk model ini juga kita bisa save ya, tinggal klik save, kemudian kita tulis di sini model 2 seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu pengujiannya. Nah, jadi tadi sampai tahap ini ya, sampai tahap validitas reliabilitas untuk yang model 2. Jadi seperti ini setelah dieliminasi. Jadi seluruhnya sudah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Selanjutnya adalah uji discriminant validity menggunakan metode HTMT ini. Nah, HTMT ini nilainya itu harus lebih kecil dari 0,9 atau nilainya itu harus lebih kecil dari 1,00. Nah, 1,00 itu jadi 0,9 sampai dengan 1,00 itu merupakan nilai toleransinya. Jadi ini kan masih ada yang 0,95. Nah, ini masih boleh karena ini masih di bawah 1 seperti itu. Nah, di uji HTMT ini kita peroleh nilainya dari sini. Nah, ini ya, discriminant validity, kita pilih klik ini HTMT. Nah, ini adalah nilai dari HTMT-nya. Nah, ini seluruhnya sudah oke ya, artinya di sini tidak terjadi masalah diskriminan. Selanjutnya kita menguji inner model. Nah, inner model itu yang pertama diuji adalah nilai dari ini VIF ya. Nah, VIF ini untuk menguji apakah ada gejala multikoliniaritas atau tidak. Nah, itu kita peroleh dari sini. Kita pilih yang ini inner modelnya. Nah, ini ya. Jadi untuk variabelnya ini tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Jadi nilainya itu harus di bawah 5 ya untuk VIF ini. Selanjutnya adalah coefficient of determination atau R kuadrat. Nah, di sini kita lihat nilai R kuadrat itu diperoleh di sini. Nah, ini R square ini. Nah, R square ini contohnya ini ya, untuk set ini ya, nilainya adalah 0,662. Kita lihat di sini. Jadi R square itu adalah menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen tapi secara bersama-sama. Nah, ini ya, Z ini nilainya adalah 0,662, artinya X1, X2, X3 dan Y mempengaruhi sebesar 66,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk yang Y juga sama cara membacanya. Selanjutnya adalah analisis ini, predictive relevance atau Q kuadrat. Nah, Q kuadrat nanti kita lakukan ya. Nah, kita lanjut ke F dulu. Nah, F ini hampir sama dengan R, cuma bedanya untuk F ini adalah pengaruh variabel independen terhadap dependen tapi secara parsial atau secara individu. Nah, untuk F ini kita peroleh nilainya dari sini, F square ya. Nah, ini adalah nilai dari F nya. Nah, nilai ini kita bandingkan dengan kriteria ini. Jadi contohnya ini ya, inovasi layanan atau X1 terhadap kepuasan konsumen memiliki nilai F square sebesar 0,026. Nah, di sini dapat diketahui bahwa variabel X1 pengaruh variabel X1 terhadap Z itu
tergolong dalam kategori yang kecil. Nah, X1 terhadap Y nilainya adalah 0,073. Nah, itu pengaruh X1 terhadap Y ini tergolong dalam kategori yang kecil. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini, uji predictive relevance. Caranya kita back dulu, calculate, kemudian ini folding, lalu start calculation. Nah, ini ya, ini adalah hasil dari folding atau key quadrat. Kita lihat di sini konstruksi consolidated yang pertama ya. Nah, ini adalah nilai dari key square-nya. Jadi key square ini memprediksi ketepatan dari modelnya jika model ini dilakukan penelitian ulang. Nah, nilai key ini nanti dibandingkan dengan ini. Nah, dapat diketahui jadi untuk model ini ya, predictive untuk variable z, nilai key-nya adalah 0,341. Jadi memiliki nilai prediktif yang sedang. Seperti itu. Nanti di sini kriterianya bisa dilihat. Oke, yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Nah, untuk uji hipotesis kita kembali ke modelnya. Nah, kita bisa back seperti ini, lalu klik calculate, kemudian bootstrapping, lalu start calculation. Nah, ini adalah uji hipotesisnya ya. Kita lihat yang pertama adalah nilai dari path coefficient atau pengaruh langsungnya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ada dua nilai, yaitu original sample dan p-value. Nah, X1 terhadap Z memiliki original sample 0,142. Nah, original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Kemudian p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, contohnya ini ya, X1 terhadap Z memiliki pengaruh positif tidak signifikan karena p-value-nya ini lebih besar dari 0,05. X1 terhadap Y memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, seperti itu ya untuk pengaruh langsungnya. Nah, kemudian untuk yang tidak langsung atau melalui variabel mediasi kita peroleh dari sini specific indirect effect. Nah, ini ya. Nah, di sini X3, pengaruh X3 terhadap Z yang dimediasi oleh variabel Y memiliki pengaruh positif signifikan. Pengaruh variabel X2 terhadap Z yang dimediasi oleh Y memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Nah, pengaruh variabel X yang terhadap Z yang dimediasi oleh variabel Y memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Oke. Seperti itu untuk pengujiannya. Di sini juga sudah saya siapkan lampirannya, jadi nanti tinggal di kopas saja. Oke, sekian. Jika ada kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.